Apapun caranya, pelatih jenius ini lakukan supaya timnya bisa menang, termasuk melatih para pemainnya akting kesakitan supaya dapat simpati dari wasit sembari mengulur waktu. Dark Hair Tactical Genius Part 5. Log langsung dibuat shock melihat namanya terpampang di line up utama. Dia tidak menyangka kalau akan dimasukkan sebagai pemain inti melawan mantan klubnya dulu. Meski Wigan dan Bolton terkenal sebagai musuh bebuyutan, tapi kalau dilihat berdasarkan peringkat saat ini, mereka tidak bisa lagi disebut sebagai rival. Tim kuat yang sangat memalukan kalau disandingkan dengan Bolton yang ada di papan bawah. Apalagi selisih poin dengan peringkat kedua hanya 2 poin. Peringkat pertama dan kedua akan mendapatkan promosi langsung ke divisi 2 EPL. Log sangat tidak mengerti dengan pemikiran pelatihnya itu. Dia baru bergabung dengan Bolton selama 4 hari, tapi malah langsung dijadikan starter melawan mantan klubnya dulu. Sementara di tempat lain, Richard mempertanyakan tentang keputusan Jungwoo dalam memasukkan Log sebagai starter. Dia mencurigai itu adalah langkah Jungwoo untuk meningkatkan jumlah penonton. Pendapatmu itu sangat benar. Di derby Bolton versus Wigan, kita akan memanfaatkan sejarah permusuhan bebuyutan ini. Tidak perlu berpikir jauh-jauh, cobalah lihat derby Manchester. Kita juga bisa seperti tim Manchester itu dan mendapatkan panggilan sebagai leader Manchester Derby. Dan Jungwoo meyakini dengan adanya Log di kubu Bolton itu seperti menuangkan minyak ke rumah yang sedang terbakar. Dan itu adalah kesempatan besar buat dia mendapatkan banyak keuntungan. Tapi Richard yang mendengarkan itu terlihat skeptis karena dia merasa kalau Bolton yang sekarang bukanlah rival yang sepadan bagi Wigan. Apalagi Log yang masih belum bisa beradaptasi dengan baik di Liga Divisi 3. Mendengar itu, Jungwoo malah terkekeh dan memuji kemampuan Richard dalam menilai situasi yang dinilai Jungwoo lebih memahaminya dibanding dengan Hewon yang sudah 20 tahun bersamanya. Tapi dengan senyum penuh percaya diri, dia menyuruh Richard untuk memastikan alasan lainnya dengan mata kepalanya sendiri di lapangan pertandingan besok. Hari pertandingan pun akhirnya dimulai di kandang FC Wigan. Meski pertandingan belum dimulai, tapi pertikaian antara para penggemar kedua belah pihak sudah terjadi di atas tribun. Baku hantam khas warga Konoha pun tidak bisa dielakkan dan keributan itu malah semakin menjalar ke tribun lainnya. Di saat Hewon terlihat gelisah dengan situasi tersebut, Jungwoo malah menyemangati para Wanderer yang sedang berkelahi. Hewon langsung memarahi Jungwoo dikarenakan interview di hari sebelumnya yang memantik kekacauan seperti hari ini. Flashback 1 hari sebelum pertandingan, di mana saat konferensi pers Jungwoo menginformasikan kalau Sensuous Log akan bermain sebagai starter. Dan Jungwoo juga mengatakan kalau Log sekarang bukan lagi seorang Aces, melainkan seorang Wanderer. Setelah Log mencetak gol nanti, dia tidak akan merasa bersalah kepada para Aces. Justru kepuasan yang akan dia rasakan. Karena pada akhirnya Wigan yang mengusir Log lah yang mengambil keputusan yang salah. Dan Bolton tahu nilai dia yang sebenarnya. Jungwoo terlihat menikmati teriakan para Aces yang membuat seisi stadion bergemuruh. Dari kebisingan itu, dia sudah membayangkan banyaknya royalti penyiaran TV yang akan dia terima. Tapi tiba-tiba sebuah kaleng minuman menghantam kepalanya. Dan pelakunya adalah seorang Wanderer garis keras. Bapak-bapak botak itu mengancam jika Bolton hari ini kalah, dia tidak akan segan mempertemukan Jungwoo dengan almarhum kakeknya. Pelatih Wigan yang melihat Jungwoo bertengkar dengan penontonnya sendiri terlihat sangat meremehkannya. Dan itu dikarenakan Jungwoo yang ternyata telah mendapatkan pengakuan dari guru pelatih Wigan itu. Dan guru yang dimaksud adalah Steve Ryan, pelatih Gillingham FC. Si Percival Gardner ingin membuktikan kalau penilaian gurunya itu salah dengan mempermalukan Bolton pada pertandingan hari ini. Pertandingan Liga babak ke-43 antara Wigan versus Bolton pun akhirnya dimulai. Begitu kick off dimulai, para pemain Wigan langsung menunjukkan determinasi dan semangat yang sangat mengerikan. Jungwoo bahkan memuji beberapa pemain lawan yang dia anggap membahayakan. Tapi para pemain Bolton juga tidak tinggal diam. Meski Quick Floyd mendapatkan penjagaan ketat dari pemain Wigan bertubuh besar, dia masih bisa memberikan operan pada Dignity. Umpan ke depan langsung dikirimkan ke arah Pak Chung Ah.
Melihat ancaman masuk ke area pertahanan, sang pelatih Wigan tak sama sekali ketakutan. Karena dia sudah menyiapkan seseorang untuk mengantisipasi serangan seperti itu. Pierba langsung melompat dan menggagalkan serangan para pemain Bolton. Kami yang selalu mempertahankan peringkat atas, berapa kali pun kalian menyerang akan kami hancurkan taktik itu. Dan di kesempatan selanjutnya, serangan dari para pemain Bolton selalu berhasil digagalkan meski dengan cara yang sedikit kasar. Hewon yang menyadari kalau kemampuan tim lawan jauh di atas mereka terlihat sedikit khawatir. Dia juga melihat ekspresi para pemainnya yang seperti sudah kehilangan seluruh kepercayaan diri mereka. Kau ini sedang bicara apa? Itu di sana ada satu orang yang masih terlihat penuh semangat. Dan di sana terlihat sensuous Log yang sedang tersenyum menikmati pertandingan pertamanya. Flashback ke masa-masa keemasan Wigan yang berhasil merajai permainan di Liga EVL. Seorang anak yang menonton pertandingan mereka terlihat terkesima. Dan saat itu juga dia mendeklarasikan diri sebagai seorang Aces, sebutan bagi pendukung klub Wigan. Dia sangat takjub dengan mentalitas para pemain yang tak gentar menantang tim-tim papan atas liga. Begitupun juga dengan taktik yang membuat lawan lengah dan kemampuan para pemain yang memungkinkan taktik tersebut untuk dilakukan. Itu sebabnya sebelum pertandingan, Log yang merupakan seorang Aces sejak kecil tidak punya kepercayaan diri untuk melawan Wigan yang kuat. Tapi Wigan yang sekarang berbeda di bawah ekspektasiku. Ini layak untuk dicoba. Will Descartes yang merupakan seorang striker Wigan terlihat melakukan serangan ke dalam dengan menggiring bola sendirian. Dia dengan percaya diri terus menggiring bola sambil meremehkan para pemain Bolton yang dia anggap di bawah standar. Tapi tiba-tiba tanpa dia sadari, Log yang berlari dari arah lain berhasil merebut bola dari kakinya. Dia langsung melesat menggiring bola menuju pertahanan Wigan. Tapi Sergei Pierba yang merupakan bek Wigan terlihat sudah sangat fokus untuk menghadang Log. Dan dari pergerakan pemain di hadapannya, dia meyakini kalau si Log adalah orang yang pandai melakukan dribbling. Tapi tiba-tiba di tengah dribblingnya itu, si Log malah menunjukkan pose yang aneh yang ngebuat si Pierba shock dan seketika terdiam. Log langsung memanfaatkan shock efek lawannya itu untuk kemudian melewatinya dengan mudah. Hewon yang ngelihat itu juga dibuat shock, tak percaya dengan bakat pemain incarannya itu. Dengan kecepatan dribblingnya, kini Log sudah berada di dalam kotak penalti lawan. Dan saat sudah berhadapan dengan kiper, Log yang bersiap melakukan tembakan lagi-lagi mengeluarkan pose anehnya itu, yang ngebuat Hewon lagi-lagi kena shock efek. Sebuah tembakan langsung melesat dan berbelok dengan indah. Jackson Samuel yang melihat bola itu awalnya mengira kalau itu akan melayang ke atas Mister Gawang. Tapi tiba-tiba bola itu menukik dan untungnya dia berhasil menangkapnya. Sementara di sisi lapangan melihat ada pemain lawan yang berhasil memporak-porandakan pertahanannya, si Percival Gardner terlihat tidak percaya sekaligus agak jijik dengan cara yang digunakan pemain itu. Meskipun dia mengakui kalau tendangan yang dilakukan si Log tidak buruk, tapi gerakan aneh dan vulgarnya itu kelihatan tidak masuk akal. Bahkan dia meragukan kalau si Log dulunya pernah bermain untuk klub Wigan muda. Terlihat kembali kekesalan di muka si Percival Gardner. Flashback ke satu hari sebelum pertandingan dimulai. Percival Gardner dan juga gurunya yaitu Steve Bryan terlihat habis menonton konferensi pers Jungwoo. Sebagai guru, Steve menyuruh muridnya itu untuk tidak terbawa suasana dan juga mengingatkan meski si Little Ma itu seperti berbicara tanpa berpikir, tapi dia adalah pelatih hebat yang menggunakan taktiknya dengan tak terduga. Mendengar itu, si Percival langsung menanyakan apakah si Little Ma jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan dirinya. Agak sulit untuk mengakuinya. Bahkan sejujurnya aku belum mau mengakuinya. Karena itu kau bisa menemukan jawabannya dengan melihat hasilnya secara langsung. Teringat dengan percakapan itu, si Percival terlihat menggenggam tangannya dengan sangat erat. Dia menilai sebagai pelatih dirinya lah yang jelas lebih unggul dibandingkan dengan si Little Ma. Di sisi lain, Jungwoo yang sedari tadi diam akhirnya terlihat tersenyum ketika menyadari kalau tendangan si Log sebelumnya itu bukanlah tendangan yang biasa. Pada akhirnya babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Di dalam ruang ganti, Jungwoo memuji para pemainnya meski mereka kalah hampir dari setiap rata-rata.
termasuk penguasaan bola dan tembakan tepat sasaran. Tapi menurutnya tidak kebobolan di babak pertama saat menghadapi Wigan itu saja sudah pencapaian yang luar biasa. Berkat itu kita bisa melanjutkan ke taktik yang berikutnya. Dan begitu memasuki babak kedua, teriakan dari Park Chung-ah yang kesakitan langsung membuat wasit meniup peluitnya. Dan ternyata itu sudah ke-6 kalinya pemain Bolton terjatuh dan menjerit dalam 20 menit babak kedua. Dengan aktingnya yang terlatih, Park Chung-ah terus mengulur waktu. Dan salah satu pemain Wigan yang terpancing langsung berteriak memarahinya. Di sisi lapangan, si Persipal juga terlihat kesal dengan taktik yang si Little terapkan. Itu adalah taktik sepak bola ranjang ala Timur Tengah. Yang nonton pertandingan Bahrain versus Indonesia pasti tahu. Bolton hanya perlu hasil imbang supaya lolos dari degradasi. Sementara jika itu terjadi, maka Wigan dipastikan tidak akan menjadi runner up dan tidak akan promosi ke divisi 2 secara otomatis. Menyadari itu, si Persipal terlihat sangat kesal dengan taktik si Little yang dia anggap tidak punya harga diri. Tapi tiba-tiba dia teringat dengan perkataan gurunya. Kekuatannya itu bukan hanya kemampuan dalam menemukan pemain dan taktik untuk membuat orang lemah. Alasan aku menganggap dia sebagai ancaman nyata adalah karena si Little itu adalah tipe orang yang akan melakukan segalanya untuk mencapai tujuannya. Dan itu terlihat di satu hari sebelum pertandingan dimulai. Terlihat Owen dan juga pemain lainnya yang menjerit kesakitan akibat pelatihan yang diberikan Jungwoo. Log yang merupakan pemain baru di sana bahkan gak habis pikir dengan latihan tersebut. Dan ternyata itu adalah latihan diving yang sebelumnya dikhususkan untuk Park Chung-ah. Tapi kini semua pemain mendapatkan latihan yang sama. Log yang shock dengan latihan itu langsung dihampiri Ma Jungwoo. Dia menyuruh si Log untuk latihan dengan benar jika ingin masuk ke dalam tim inti. Jungwoo menjelaskan kalau di pertandingan melawan Wigan nanti mereka akan menerapkan taktik sepak bola ranjang dan jika ingin sukses taktik itu harus ditunjang dengan teknik diving. Sambil menduduki si Victor Johnson, Jungwoo menyuruh si Log untuk meniru seniornya yang berakting kesakitan dengan sangat baik. Lah itu mah kesakitan beneran cok. Melihat Log yang masih belum memahaminya, Jungwoo kemudian memanggil Park Chung-ah untuk melakukan demonstrasi. Dan ketika Log melihat simulasi kekerasan dari intercept pemain lawan, dia terlihat sangat terkejut dengan akting Park Chung-ah. Meskipun gerakannya terlihat berlebihan, tapi aktingnya itu terlihat sangat alami seperti air yang mengalir. Itu bahkan tidak terlihat seperti akting sama sekali. Anak ini, apakah dia benar-benar terluka saat melakukan akting tadi? Semakin melihat akting Park Chung-ah, semakin terpukau pula Log dibuatnya. Bahkan dia meyakini kalau Par pun bisa tertipu dibuatnya. Jungwoo menyadari kalau yang seperti ini bukanlah sepak bola yang sesungguhnya. Dan dia memaklumi jika si Log merasa harga dirinya tidak menginginkannya untuk menunjukkan hal tersebut di pertandingan melawan Wigan. Meski begitu, aku memohon padamu. Aku tidak berniat untuk bermain sepak bola ranjang saja. Aku hanya berharap setidaknya hasilnya akan seri atau semacamnya. Dengan begitu, aku akan mengalahkan Wigan. Log yang melihat Park Chung-ah memerankan aktingnya dengan sangat baik bertekad untuk ikut andil demi mengalahkan mantan klubnya dulu. Di saat wasit menginstruksikan sang kapten Bolton untuk tidak membuang-buang waktu, tiba-tiba Log langsung berlari dengan penuh kekhawatiran. Dia langsung menghampiri Park Chung-ah dan menanyakan tentang kondisinya. Tak cukup sampai di situ, dia juga mengeluarkan air matanya dan mengarang cerita sedih demi memantapkan aktingnya. Dan benar saja aktingnya itu bahkan ngebuat para pemain Wigan malah berpihak kepadanya dan mengabaikan rekan setimnya yang melakukan pelanggaran. Bahkan wasit pun tak luput dari tangisan mendengarkan cerita sedih karangan si Log. Tapi si pelanggar yang melihat itu langsung marah dan meneriakkan kata-kata kasar. Akibatnya wasit langsung menggeplak pipinya dengan kartu kuning. Bahkan si wasit memperingatkan si Strong untuk tidak melakukan hal yang sama jika tidak ingin mendapatkan kartu merah. Dari kejadian itu, kini Bolton mendapatkan tendangan bebas. Dengan jarak sekitar 40 yard, Owen yang merupakan algojo tendangan bebas sudah siap untuk mengeksekusinya.
Di pinggir lapangan, Gardner meneriaki para pemainnya untuk tetap tenang. Dia yang terobsesi untuk diakui oleh gurunya telah mempersiapkan secara menyeluruh tidak hanya taktik man marking untuk Owen dan Park Chung-ah, tapi juga metode respon untuk Seth Owen. Kemampuan, pengalaman, kesiapan, selain itu sebagian besar indikator menunjukkan kemenangan ada di pihak Wigan. Kecuali untuk dua variabel, di mana yang pertama itu adalah kegagalan para pemain dalam mengelola kesehatan mental, dan variabel kedua adalah keberadaan log yang dinilainya di bawah standar. Gardner menginstruksikan para pemainnya untuk melanjutkan taktik man-to-man marking sesuai latihan mereka. Tapi si Strong yang mentalnya sudah kena akibat pelanggaran sebelumnya terlihat sangat emosi dan berniat untuk membalas dendam. Di dalam kotak penalti, dia terus menjaga Park Chung-ah tanpa memperhatikan yang lainnya. Begitu peluit dibunyikan, Owen langsung melakukan tendangan. Umpan lambung langsung ditujukan pada Park Chung-ah yang ada dalam kotak penalti. Sang kiper yang sudah mengetahui strategi itu langsung mengamati pergerakan Park Chung-ah yang untungnya sudah dimarking oleh dua pemain. Tapi tiba-tiba Log langsung berlari menerobos tanpa adanya penjagaan. Di saat si Strong terlihat syok, Park Chung-ah malah tersenyum melihatnya. Di pinggir lapangan, si Gardner berteriak ke si Strong untuk menghentikan sensuous Log. Tangannya langsung mencoba meraih si Log yang sedang berlari menuju gawang. Tapi meski dia berhasil menggapainya, itu tidak cukup kuat untuk menghentikan pergerakan sensuous Log. Flashback saat memasuki sesi istirahat babak pertama. Di dalam ruang ganti, Log yang terlihat gugup langsung didatangi oleh Jungwoo. Log mengatakan kalau dirinya merasa malu dengan permainannya di babak pertama tadi. Tapi bukannya menenangkan, Jungwoo malah mengejeknya dengan bilang kalau posisi Log di babak pertama tadi itu terlihat seperti anak jerapah yang baru lahir. Tapi itulah sebabnya aku ingin merekrutmu. Jungwoo juga menambahkan kalau pelatih lawan juga merasa terganggu dengan pertunjukan jerapah spektakulernya itu. Bahkan si Gardner menganggap kalau Log sebagai pemain dengan kemampuan di bawah standar. Dan sejak saat itu dia tidak menandai Log sama sekali. Jungwoo juga memaki si Gardner yang katanya murid dari si Steve Ryan tapi tidak mempelajari kemampuan analisis dari gurunya itu. Karena dia melewatkan bakat Log yang merebut bola seperti kilat dan juga tendangan melengkungnya yang indah. Di babak kedua nanti saat kau mendapatkan kesempatan, buatlah si Gardner membayar harga karena mengecualikan dirimu dari permainan. Log yang menemukan peluangnya untuk mencetak gol langsung masuk dari celah yang dibuka oleh Park Chung-ah. Tarikan dari tangan si Strong sebelumnya ngebuat dia sedikit kehilangan keseimbangan, bahkan melewatkan first touch yang ngebuat bola itu memantul ke depan. Di saat bola melambung menuju luar lapangan, si Gardner terlihat tersenyum karena berhasil keluar dari situasi yang berbahaya. Tapi si Log yang tidak mau kehilangan peluang berharganya itu langsung mengingat perkataan Jungwoo pada sesi latihan jump squat. Jump squat bukan cuma sekedar latihan untuk meningkatkan kemampuan melompat. Ini adalah latihan yang membantu meningkatkan performa seluruh gerakan dengan menggunakan kekuatan paha. Jika kau berlatih secara konsisten, kau mungkin bisa menjadi sprinter secepat peluru. Dengan semua latihan yang telah dia lalui, Log mempercepat dan juga memperkuat gerakan kakinya. Si Gardner yang melihat itu terlihat cengengesan dan menganggap kalau yang dilakukan si Log bakalan sia-sia saja. Tapi sebelum bola itu keluar sepenuhnya dari garis lapangan, Log sudah ada di sana sembari melakukan ancang-ancang. Hewon dan juga si Gardner terlihat kaget dengan kejadian itu. Tapi tidak dengan sang juru taktik sekaligus pelatih Bolton yang cuman tersenyum menyaksikan pemain rekrutan barunya itu beraksi. Sebuah tendangan langsung dilesahkan Log dari sisi lapangan. Bola yang melayang itu terlihat berbelok menuju gawang Wigan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, bola itu terus mendekat menuju gawang. Tapi saat si kiper mencoba menangkapnya, bola itu tiba-tiba berbelok sebelum sempat menyentuh tangan si kiper. Bola itu pun akhirnya berhasil bersarang di jala gawang. Sisi stadion langsung bersorak dengan terciptanya gol spektakuler itu. Bahkan saking menakjubkannya, komentator sampai mengibaratkannya seperti sebuah UFO yang muncul di garis gawang Generasi Arena atau sebutan bagi Stadion Wigan. Pertandingan pun berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Bolton.
Dengan kejadian itu, si Gardner pun cuma bisa terdiam meratapi nasibnya yang telah dikalahkan Little Ma. Sementara di sisi lapangan lainnya terlihat para Aces yang memaki si Log, bahkan menyebutnya sebagai pengkhianat. Log yang mendapatkan siulan dari para Aces terlihat membeku sebelum akhirnya Jungwoo memanggilnya dan mengajak dia untuk memberi para Aces itu kedipan kemenangan bersama. Dan dengan senyuman Log pun menerima ajakan pelatihnya itu. Beberapa hari kemudian di tenda yang ada dalam kantor owner klub Bolton, Jungwoo menceritakan tentang perjuangan para pemain Bolton dalam mengalahkan tim Wigan pada Yacht Staff generasi kedua. Di saat Jungwoo memaki musuh bebuyutan Bolton itu dengan kata-kata kasar, Haewon yang ada di belakangnya langsung menggeplak muka Jungwoo dan menyuruhnya untuk lebih menyaring lagi kata-katanya di depan anak-anak. Pada momen itu, seorang anak mengangkat tangan dan bertanya sesuatu. Anak itu bertanya apakah Little Ma akan mempromosikan Bolton ke FPL Challenger. Haewon yang mendengar itu langsung memasang muka murah mengingat rencana sahabatnya itu yang akan menjual ke Bolton jika berhasil mengeluarkannya dari jurang degradasi. Jungwoo terdiam beberapa detik setelah mendengar pertanyaan itu. Dan sambil mengusap-ngusap rambut anak itu, Jungwoo menjawab kalau tentu saja dia akan melakukannya. Keesokan harinya, Jungwoo yang berada di kantor terlihat kebingungan dengan artikel yang sedang dia lihat. Dengan hasil 9 kemenangan, 2 kali imbang, dan 4 kekalahan, opini positif masyarakat terhadapnya terus meningkat secara signifikan. Dia terlihat sangat risih dengan postingan para Wanderer yang memeluk dan mencium bantal guling Little Ma. Pendapatan dari penjualan merchandise-nya pun semakin menurun, bahkan persediaan tambahan pun terpaksa dihentikan sebelum persediaan semakin menumpuk. Jungwoo yang gak sanggup lagi melihat postingan para Wanderer yang memeluk, mencium, bahkan menggigit dan menghisap merchandise bergambar dirinya langsung berteriak kesal. Teriakan itu bahkan sampai terdengar ke telinga Emma yang sedang berada di Toserba Bolton, stasiun radio lokal Horwich, Manchester Raya. Dalam siaran radio itu, DJ Aaron Banks memperkenalkan seseorang yang akan menemaninya. Dia menyebut sosok itu adalah orang yang sangat berharga dan dihormati, bahkan menjulukinya sebagai King General The Final Emperor. Udah kayak julukan pendekar murim, cok. Bahkan Jungwoo yang mendengar itu langsung teringat dengan postingan menjijikan seorang Wanderer yang memeluk bantal guling bergambar dirinya. Dan benar saja, setelah dia mengingat-ingatnya, itu adalah orang yang sama yang saat ini berada di sebelahnya. Pada akhirnya Jungwoo memaklumi itu semua karena itu terjadi akibat kinerjanya yang luar biasa. Tapi saat si Aaron Banks semakin mendekat dan meminta foto, bahkan menginginkan beberapa helai rambut dari tubuh Jungwoo, saat itu juga terdengar kegaduhan yang ngebuat siaran radio itu harus dijeda. Dan begitu siaran kembali dimulai, terlihat muka si Aaron Banks yang babak belur dengan kepalanya yang benjol. Dalam keadaannya yang mengkhawatirkan itu, si Aaron Banks menanyakan tentang pendapat Jungwoo mengenai hasil imbang yang dialami Bolton pada pertandingan melawan Ipswich. Jungwoo kemudian menjelaskan kalau di pertandingan sebelumnya saat melawan Wigan, mereka sudah menggunakan seluruh kekuatan tim. Jadi saat melawan tim papan tengah Ipswich, mereka memilih untuk menerapkan rencana permainan yang stabil demi menjaga kebugaran fisik pemain. Dan berkat 1 poin yang didapatkan itu, Bolton hanya perlu memenangkan 1 dari 2 ronde yang tersisa untuk mengamankan posisi mereka. Mendengar itu, si Aaron Banks terlihat semakin terpukau dengan karisma sang owner Bolton itu. Dia kemudian meminta Jungwoo untuk menyampaikan kesan dan tekadnya kepada para Wanderer di luar sana. Jungwoo yang mendengar permintaan itu teringat dengan pertanyaan bocah Yacht Staff generasi kedua beberapa hari lalu. Dalam kesempatan itu, dia berencana untuk menerapkan sebuah pencapaian baru yang nantinya tinggal menunjuk penerus baru untuk melakukan semua itu. Sebagai seorang Wanderer yang penuh gairah, kita akan membuat Bolton tetap hidup dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Di musim depan, aku akan mencoba untuk mempromosikan Bolton ke FPL Challenger. Kembali ke pusat latihan Bolton. Di saat Haewon memperhatikan para pemain yang sedang pemanasan, Jungwoo terlihat sedang membantu Owen meregangkan tubuhnya. Dengan ekspresi yang menggelikan, Jungwoo memuji Owen dengan sebutan pemain yang sangat berharga, dengan tujuan pemainnya itu bisa terus melatih hamstringnya dengan konsisten. Haewon yang melihat kegelian itu langsung meniupkan peluit pertanda pemanasan sudah berakhir. Di
Di hari itu juga terlihat beberapa media lokal yang akan membuat film dokumenter episode spesial tentang Bolton. Hewon yang melihat situasi itu tiba-tiba tersadar dan langsung mencari keberadaan Jungwoo. Di sana Jungwoo dengan mata penuh cuannya sedang melakukan scanning potensi-potensi cuan yang bisa dihasilkan dari situasi itu. Melihat seorang wartawan media yang mendekati Park Chung-ah, Jungwoo langsung mendeteksi peluang promosi gratis. Dan tanpa membuang-buang waktu, Jungwoo langsung merangkul Park Chung-ah dan berakting seolah-olah dia sangat peduli terhadap pemainnya itu. Kata-kata lembut dan penuh perhatian langsung Jungwoo keluarkan, bahkan sampai memaksa matanya untuk mengeluarkan air mata meski sebesar biji beras. Melihat kedekatan Little Ma dengan salah satu pemainnya itu, si wartawan pun terlihat terharu dan memuji keakraban mereka. Tapi tidak dengan seorang wartawan baru Horwitz yang bernama Kevin Potter yang menyadari akting Little Ma itu yang bahkan dia anggap kalau aktingnya itu benar-benar sangat payah. Meski setelah Jungwoo mengambil alih klub, Bolton berhasil mencapai hasil terbaik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan opini publik yang sebelumnya menolak Little Ma berubah menjadi positif, tapi sebagai wanderer yang radikal, Kevin Potter tidak akan pernah mengakuinya. Dia yang mengetahui latar belakang Jungwoo yang cuma mantan staf dari Liga Pinggiran meyakini kalau pencapaian Bolton saat ini pasti berkat penyuapan atau metode buruk lainnya. Dia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam lagi dan mengungkap kekotoran Little Ma dengan dalih pemotretan. Dengan begitu dia akan mendapatkan jackpot dan karirnya pun akan melejit dengan pesat. Di saat dia kegirangan dengan pemikirannya itu, tiba-tiba Jungwoo sudah ada di belakangnya sambil mengomentari foto-fotonya yang kelihatan sangat gemuk. Seketika si Kevin pun langsung berteriak karena kaget. Begitupun dengan Jungwoo yang berteriak karena dikagetkan dengan teriakan si Kevin yang tiba-tiba. Dan saat situasinya kembali normal, si Kevin langsung melarikan diri dengan dalih ingin berak. Tapi Jungwoo mencoba menghentikannya karena tidak mau foto-foto dirinya yang kelihatan gemuk itu dipublish ke media sosial. Tapi karena lari si Kevin yang begitu cepat, Jungwoo pun merelakan orang itu untuk pergi. 3 putaran ke-45 antara Blackpool versus Bolton Wanderers pun akhirnya digelar. Baru-baru ini Blackpool telah mencapai rekor 6 kemenangan berturut-turut yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Rahasia kenaikan peringkat mereka dari rank 14 ke rank 7 adalah tak lain dan tak bukan berkat taktik unik yang digunakan pelatih Blackpool. Melihat taktik para pemain lawan yang terus berubah, Hewon dibuat kewalahan untuk menganalisanya. Beberapa saat yang lalu permainan mereka terfokus pada serangan balik. Tapi dalam sekejap permainan berubah menjadi penguasaan bola dengan tiki-taka di garis depan. Dignity yang melihat pemain lawan menguasai bola langsung melakukan konfrontasi untuk merebut bola. Tapi pemain bernomor 7 itu melakukan back pass dan dilanjutkan umpan lambung ke depan yang sukses mengecoh beberapa pemain Bolton. Natal yang berhasil mendapatkan bola dengan kaki kanannya langsung melakukan shooting. Tapi untungnya tendangannya itu masih meleset di atas Mister. Di sisi lapangan, Hewon yang melihat itu dibuat takjub dengan taktik dari para pemain lawan. Tapi dia tidak merasa takut karena di sana mereka masih memiliki Jungwoo yang tak terkalahkan. Hewon kemudian menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Tapi dengan gemetar Jungwoo mengatakan kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Para bajingan itu punya taktik yang bagus. Aku benar-benar ketakutan. Mendengar itu Hewon langsung terkena shock efek karena gak biasanya Jungwoo bertingkah seperti itu. Dan gak berselang lama gol pun tercipta di menit ke-25 lewat sepakan Jonathan. 1-0 untuk keunggulan Blackpool. Hewon yang menyadari kalau tidak ada lagi yang bisa dia lakukan langsung meninggalkan lapangan dan lebih memilih untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Sementara Jungwoo yang berdiri sendirian memahami perasaan Hewon karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli taktik seperti apa yang mereka gunakan, pemain lawan selalu bisa memblokir serangan tim Bolton. Seakan-akan para pemain dari Blackpool bisa membaca pergerakan dan cara bermain yang mereka terapkan. Jungwoo memuji taktik si Eric Lai yang dinilainya tak beraturan tapi tanpa celah. Dan tidak ada cara untuk menangkis taktik mereka yang selalu berubah-ubah.
Seakan-akan di hadapannya kini berdiri tembok kokoh yang sangat tinggi. Perasaan ini sudah lama tidak aku rasakan. Tapi perasaan tidak nyaman apa ini? Ada di suatu tempat. Pasti ada di suatu tempat. Sambil mengingat-ingat perasaan itu, Jungwoo terus mengamati pertandingan. Dan tiba-tiba Jungwoo teringat akan sesuatu hal. Dan itu adalah aplikasi World Management, tempat di mana dia berkarir sebagai MAD. Jungwoo langsung tersenyum begitu mengingat semuanya. Dia langsung menyuruh si Victor untuk kembali membawa Haewon ke sisinya. Katakan padanya untuk segera bergegas kemari, karena dia tidak perlu mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kita akan memenangkan pertandingan hari ini. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Blackpool. Para staf terlihat menjilat si Eric Lai dengan kata-kata pujian. Dia yang mendapatkan pujian itu mencoba untuk tetap rendah diri dengan menyebutkan kalau ini semua juga berkat para coach dan pemain yang sudah mempercayainya. Tapi dalam hatinya kata-kata itu cuma sebuah kebohongan yang pada kenyataannya yang sudah membantu si Eric Lai selama ini adalah aplikasi World Management. Awalnya dia dikenalkan oleh keponakannya yang mengira kalau aplikasi ini hanyalah untuk para pengangguran yang sok tahu tentang sepak bola menggunakan mulut mereka. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sosok yang sangat berbeda yang memiliki nickname MAD. Seorang anonim yang memberikan saran taktik sepak bola. Begitu si Eric melihat taktik MAD, dia sangat yakin kalau taktik itu bisa dia gunakan di pertandingan yang sebenarnya. Bahkan kemenangan 6 kali beruntun Blackpool adalah hasil dari menerapkan taktik MAD. Dengan itu mereka berhasil naik dari peringkat 14 menjadi peringkat 7. Dan tanpa disadari, Eric mendapatkan julukan pelatih jenius dari pencapaiannya itu. Di 2 pertandingan yang tersisa, jika kami berhasil memenangkan 2 pertandingan ini, kami bisa lolos ke babak playoff. Kemudian setelah kami lolos, aku akan menjadi manajer bintang yang dihormati di Liga FPL. Di saat dia dibutakan dengan kemenangan yang ada dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah gol balasan pun tercipta di 5 menit awal babak kedua. Si Eric terlihat bengong dan tak percaya dengan taktik yang mulia MAD-nya yang berhasil dilucuti oleh Ma Jungwoo. Sementara di sisi lainnya, sang MAD asli terlihat tersenyum melihat kebingungan yang ditunjukkan pengikutnya itu. Sementara itu, Haewon yang sebelumnya terlihat putus asa dan menyerah dihukum Jungwoo karena meragukan kemampuannya. Dan karena dia terus saja mengoceh mencoba menjilat, Jungwoo pun menyuruh si Victor Johnson untuk melakban mulut Haewon. Setelah Haewon meminta maaf dan hukumannya diakhiri, Haewon bertanya bagaimana cara Jungwoo berhasil melawan strategi dari si Eric itu. Jungwoo dengan gagahnya menjawab kalau si lagu itu menggunakan taktik yang dia unggah di komunitas saat dia masih aktif menjadi MAD. Dan karena taktik itu berasal dari kepalanya, cara mengatasinya pun tentu saja Jungwoo mengetahuinya dengan sangat baik. Apalagi taktik yang dia unggah itu sebenarnya bukan untuk digunakan di standar liga tingkat 3, tapi itu untuk liga kelas 1 FPL yang telah dia sesuaikan untuk kelas permainan tim di sana. Dan dikarenakan si botak yang pakai kacamata dan bukan orang Belanda itu menggunakannya tanpa tahu spesifikasi para pemainnya, Jungwoo bisa dengan mudah mencabik-cabik strateginya. Si Eric yang melihat taktiknya terus diacak-acak oleh para pemain Bolton langsung kembali mengecek strategi yang diupload oleh panutannya yaitu MAD. Sampai akhirnya dia menemukan strategi lain yang disebut dengan gegenpressing. Tanpa basa-basi dia pun langsung mencoba menerapkan strategi itu. Kalau kita melakukannya dengan baik, kita pasti bisa kembali membawa alur permainannya. Ini pasti berhasil karena ini adalah taktik dari yang mulia MAD. Di tengah lapangan, begitu Owen Precious mendapatkan bola, para pemain Blackpool langsung melakukan pressing dengan sangat agresif. Di saat bola berhasil direbut oleh para pemain Blackpool, si Eric yang ada di pinggir lapangan terlihat kegirangan dengan strateginya yang kini berjalan lancar. Dengan operan one-to-one, Natal dan Sim terus maju menuju pertahanan klub Bolton. Tapi di sana Dominic Seal langsung berlari untuk menghadangnya sembari menutup jalur operan ke si Sims. Natal yang tidak bisa melakukan operan one-to-one seperti sebelumnya mencoba mencari pergerakan dari rekan setimnya yang lain. Tapi tiba-tiba tanpa dia sadari 4 pemain Bolton kini sudah mengepungnya dari semua sudut. Tanpa bisa melakukan apa-apa, bola pun berhasil direbut oleh Delicat.
Melihat si Erik yang panik, Jungwoo cuman tersenyum sini sembari memakinya kepada menyedihkan tukang curi strategi yang dinilainya tidak mengetahui taktik dasar. Itu adalah taktik mempertimbangkan kemampuan pemain. Nah, benar tuh. Jangan maunya main bola cantik lawan tim besar terus berharap menang dengan para pemain di bawah kualitas tim lawan. Kayak pundit bola dari negara mana gitu, yang maunya main cantik, total football is the best, yang lain mah cuman total football yang masih hidup. Harap lah. Meski gegen pressing strategi yang cukup bagus, tapi itu sangat memakan banyak stamina para pemain. Apalagi melihat stamina para pemain Blackpool yang sudah pada batasnya. Lo kembali mencetak gol kedua di pertandingan itu dengan gaya anak jerapah yang baru lahir. Dan skor 1-2 itu ngebuat si Erik terlihat tambah frustasi dengan semua strateginya yang gagal. Dia tidak percaya kalau taktik maha gurunya yaitu MAD berhasil dikalahkan oleh pelatih yang dia sebut amatir. Saat staf pelatih yang lain mencoba menenangkannya, si Erik malah tambah kumat dengan kembali mencari strategi MAD untuk dijadikan sebagai plan B. Dia langsung meneriakkan strategi barunya itu supaya dilakukan oleh para pemainnya. Tapi sebuah gol malah kembali tercipta untuk keunggulan tim Bolton. Dengan penuh percaya diri, si Erik menyuruh para pemainnya supaya tidak panik dan menyuruh mereka untuk beralih ke plan C. Tapi lagi-lagi sebuah gol kembali tercipta oleh klub Bolton. Seolah tak ingin menyerah, si Erik terus melakukan pergantian strategi, tapi ujungnya Bolton kembali mencetak gol demi gol sampai akhirnya pertandingan itu pun berakhir untuk kemenangan Bolton Wanderers dengan skor akhir 1-7. Dan di akhir pertandingan, si Erik yang sedari tadi menggonta-ganti taktik permainan terlihat kelimpungan sembari menyebut-nyebut nama MAD. Dengan kemenangan itu, kini mereka berhasil keluar dari ancaman degradasi dan berhak bermain kembali di divisi 3 musim depan. Semua pemain terlihat memuji satu sama lain dan pada akhirnya mereka semua berlari kalah Jungwoo. Dan sebagai bentuk penghargaan terhadap pelatih, para pemain Bolton dengan kompak melempar Jungwoo ke atas udara. Dan season 1 pun berakhir. Next kita lanjut season 2. Sebagai info, teman-teman bisa berlangganan jika ingin menonton video-video di channel ini 1 hari lebih cepat. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.